Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang uji T. Jadi langsung aja. Kalau kita bertanya apa sih uji T itu? Uji T itu simpelnya sih kayak gini. Uji T itu adalah uji untuk melihat apakah nilai rata-rata suatu kelompok, nilai rata-rata ya, suatu kelompok berbeda secara nyata dengan kelompok yang lain. Jadi ada dua kelompok di sini, misalkan kelompok satu dan kelompok dua. Jadi syaratnya untuk uji T itu ada dua kelompok. Kemudian berdasarkan jenisnya ada dua jenis, yaitu uji T sampel bebas dan uji T sampel berpasangan. Uji T sampel bebas disebut juga dengan independent sample t-test, sementara uji T sampel berpasangan disebut juga dengan paired sample t-test. Kita masuk ke yang independent dulu. Independent, jadi uji T sampel bebas. Maksudnya bebas itu adalah datanya berasal dari subjek yang berbeda. Jadi uji T sampel bebas itu fungsinya untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang bebas. Maksud bebas di sini adalah dia datanya, sumber datanya itu gak sama aja. Jadi nanti akan saya jelaskan maksudnya dari sumber data yang tidak sama itu apa, atau sumber data yang berasal dari subjek yang berbeda. Jadi subjeknya itu gak sama. Jadi ada dua kelompok nanti seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa syarat untuk uji T itu ada dua kelompok. Kemudian syarat spesifik untuk uji T independent sample t-test itu yang pertama datanya harus interval atau rasio. Ini sudah dijelaskan di video saya yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, datanya merupakan data yang saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, datanya normal, terdistribusi normal. Ini sudah dijelasin juga di video saya yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah varians antar kelompok sama atau homogen. Jadi syarat untuk melakukan uji T sampel bebas atau independent sample t-test, datanya itu ya kayak kemarin harus normal dan homogen, baru kalian bisa menghitung dengan independent sample t-test. Oke, saya kasih contoh. Misalkan ada kasus perbedaan uang saku antara mahasiswi dan mahasiswa program studi pendidikan biologi UBT. Saya ambil sampel 10 untuk mahasiswa dan 10 untuk mahasiswi. Jadi totalnya ada 20 orang dari secara keseluruhan. Jadi uh, anggap saya kasih kode, gak kasih kode, saya kasih angka mahasiswa itu dari 1 sampai 10, sementara mahasiswinya 11 sampai 20. Nah, yang dimaksud dengan data yang bebas itu data yang diambil dari sumber yang berbeda. Artinya semua data yang ada di eh, semua data yang diambil dari sampel ini beda, karena ini diambil satu-satu. Jadi ini satu orang satu, satu orang satu, satu orang satu. Begitu juga dengan yang mahasiswi, satu orang satu. Jadi untuk uang sakunya diambil per sampel. Nah, biasanya dalam uji T itu ada yang namanya hipotesis atau dugaan. Nah, kita bisa bikin dua, tapi nanti kita akan berpatokan kepada satu hipotesis aja. Kita bisa bikin hipotesis 0 atau hipotesis 1 atau H0 atau HI. Jadi H0 biasanya dia itu selalu berbunyi tidak ada perbedaan. Jadi saya bikin hipotesis nolnya itu tidak ada perbedaan rata-rata uang saku antara mahasiswi dan mahasiswa. Sementara hipotesis satunya yaitu ada perbedaan rata-rata uang saku antara mahasiswi dan mahasiswa. Jadi ada yang hipotesis 0 tidak ada, yang hipotesis 1 ada perbedaan. Nah, nanti terserah kalian mau pakai hipotesis yang mana. Dan itu akan kita pakai pas ngitung SPSS. Sekarang kita coba ke kasus yang kedua, yaitu ada pengaruh pemberian gula terhadap tinggi tanaman. Artinya, kalau kasusnya seperti ini, berarti ada tanaman yang dikasih gula dan tanaman yang nggak dikasih gula. Misalkan di sini ada 10 tanaman yang dikasih gula atau yang menggunakan gula, dan 10 tanaman yang tidak menggunakan gula. Nah, jadi setiap tanaman ini hanya diambil satu kali aja datanya, satu 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 gitu. Itu yang disebut dengan sampel dengan data yang bebas atau tidak berpasangan. Jadi satu-satu. Hipotesisnya sama kayak tadi. Yang pertama ada tidak ada perbedaan rata-rata tinggi tanaman yang diberi gula dan tidak diberi gula. Yang kedua, hipotesis satunya ada perbedaan. Jadi ini contoh kasus untuk independent sample t-test.
Kemudian kita masuk ke paired sample t-test atau uji T berpasangan. Yang tadi kan datanya tidak berpasangan atau datanya bebas. Nah, di paired sample t-test itu datanya berpasangan. Maksudnya datanya tadi diambil dari sumber yang sama. Misalnya sebelum dan sesudah. Nanti akan saya jelaskan di beberapa kasus berikutnya. Syaratnya sama dengan yang independent sample t-test, cuma yang membedakan adalah syarat nomor 2, yaitu kelompok data harus berpasangan. Sisanya sama, data harus normal dan homogen. Kemudian skala datanya berupa data interval dan rasio. Saya kasih contoh seperti ini. Ada kasus perbedaan berat badan sebelum puasa dan setelah berpuasa pada penduduk di Pantai Amal. Oke, perhatikan. Saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 penduduk Pantai Amal. Ini adalah sumber datanya. Kemudian di sini kelompok data yang pertama itu adalah berat badan sebelum. Sementara kelompok data yang kedua itu adalah berat badan sesudah. Antara data yang kelompok 1 dan 2 ini saling berhubungan. Kenapa saling berhubungan? Karena diambil dari sumber data yang sama. Jadi satu orang kalau tadi hanya diambil satu kali, ini diambil 2 kali ya, berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Jadi berhubungan dia datanya. Atau yang kedua, kasus yang kedua, perbedaan kadar kolesterol dalam darah yang diperiksa oleh 2 alat yang berbeda. Oke, sumber datanya ada 10 orang. Nah, nanti alatnya yang dipakai kan beda. Alat ada yang A, alat yang B. Tapi yang diukur adalah orang yang sama gitu. Itu maksudnya adalah jadi ini kelompok 1 ya, alat A ini adalah data yang kelompok 1, ini data yang kelompok 2. Jadi itu bedanya yang sampel bebas dengan sampel berpasangan. Nah, kalian nanti pas ada kasus harus bisa membedakan apakah datanya ini berpasangan atau tidak. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap uji T yang dipilih. Sekarang kita coba langsung ke contoh untuk uji T yang independen dulu, yang sampel bebas. Di sini ada perbedaan uang saku per minggu mahasiswi dan mahasiswa pendidikan biologi UBT. Di sini sampelnya ada 10 untuk masing-masing kelompok, ada mahasiswi dan mahasiswa. Ini adalah jumlah uang sakunya. Sama seperti kemarin, kita akan coba masuk ke SPSS. Kita masuk di SPSS dulu. Oke, kita ke variable view seperti kemarin, kita tulis aja. Berarti di sini namanya saya tulis aja lah ya, sampel. Sampel. Terus yang di sini adalah uang jajan. Oke, karena sampelnya ada mahasiswa dan mahasiswi, kita isi lagi value-nya seperti kemarin. 1 berarti mahasiswa. Coba dilihat dulu lagi. Kira-kira yang awal tadi apa? Oh, mahasiswi kemudian mahasiswa. Oke, mahasiswi dulu baru mahasiswa. Jadi mahasiswi mahasiswa. Oke, jadi ada 2 value-nya. Kemudian kita rubah di sini mahasiswi dan mahasiswa agak berhubungan ya. Kita tulis aja ini nominal. Kemudian uang jajan itu skill. Setelah itu kita ke data view. Nanti kita klik aja ya. Jadi mahasiswa tadi kan 1, sudah isi aja 1 10 kali. Kemudian mahasiswa 2. Oke, jadi ada 20 total datanya. Sekarang kita akan coba masukkan data dari PPT tadi. Oke, datanya udah selesai saya masukkan.
Sekarang kita coba, ada baiknya kalian ngitung dulu normalitas sama homogenitasnya sebelum kalian UJT, pakai cara yang saya ajarkan di minggu lalu. Saya saat ini hanya akan fokus ke cara penghitungan melalui UJT-nya aja. Jadi untuk UJT sampel bebas, karena ini datanya berupa data sampel bebas, kita akan mulai dengan menguji UJT sampel bebas. Oke, kita klik analyze. Oke, sebelum masuk ke analyze, sebenarnya kode ini bisa kita rubah dengan cara mengklik view dan value label. Jadi nanti dia akan berubah jadi mahasiswi dan mahasiswa biar kalian lebih gampang aja nanti melihatnya. Lalu kita klik analyze, terus kita pilih compare mean, kemudian independent sample t-test. Oke, udah itu kita masukkan. Uang jajan itu kita masukkan di test variable. Jadi yang dimasukkan di test variable ini yang recut ya. Terus yang sampelnya ini yang bebas. Yang ada grup. Kalau ada grouping variable berarti yang ada kelompoknya. Jadi yang mahasiswi dan mahasiswa. Kemudian kita klik define group. Kita isi grup 1 dengan angka 1 dan grup 2 dengan angka 2. Kemudian klik continue. Udah itu kita bisa langsung klik OK. Oke. Sekarang kita fokus pada yang tabel pertama. Di situ ada grup statistik. N itu adalah nilai dari jumlah sampel. Jadi mahasiswa ada 10, mahasiswa ada 10. Terus di situ ada mean, rata-rata. Di situ rata-ratanya yang jelas lebih tinggi yang mahasiswa dibandingkan yang mahasiswi. Nah, apakah rata-rata ini berbeda? Kita nggak bisa langsung menyimpulkan dari ininya jumlah minnya. Kalau ini jelas pasti berbeda, tapi kita yang harus kita cek adalah perbedaan secara statistiknya. Oleh karena itu kita cek lagi ke bawah. Sekarang kita perhatikan untuk mengetahui nilai T kita bisa menggunakan dua cara. Oke, kita akan coba menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabelnya. Perhatikan di sini, kita fokus ke ini aja. Di situ nilainya adalah min 4,068. Oke. Sekarang kita coba bandingkan dengan T tabel. T tabel oke, di sini. Kita fokus ke yang bagian ini aja, yang 0,05. Sekarang kita cari, tadi kita cek lagi, DF-nya adalah 18, jadi kita cari yang 18. Jadi di sini 0,05. Jadi nilainya adalah 1,73. Jadi saya besar 18, nilainya adalah 1,73. Oke. Sekarang cara membacanya adalah apabila T hitungnya positif, maka kelompok itu ada perbedaan apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, tapi karena T hitung kita negatif, apabila T hitung kita negatif, maka kelompok itu disebut ada perbedaan jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Tadi kan minus 4,068, artinya ini lebih kecil daripada nilai T tabel. Artinya ada perbedaan antara uang jajan mahasiswa dan mahasiswi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan cara yang paling cepat, jadi yaitu kita lihat pada nilai sick to toiletnya di bagian sini ya, di bagian atas ini. Kita lihat di situ nilainya adalah 0,001. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan
yang bermakna secara statistik itu yaitu HI-nya tadi diterima dan H0-nya ditolak. Tadi kan kita bikin hipotesis di awal tuh. Kalau H0 tidak ada, kalau HI ada perbedaan. Jadi nanti karena ini di bawah 0,05, maka yang ditolak adalah H0-nya, sementara HI-nya diterima. Yang berarti ada perbedaan uang jajan antara mahasiswi dan mahasiswa. Oke. Sekarang kita coba dengan data UJT yang berpasangan. Oke, ini adalah contoh kasus UJT Pirate Sample T-Test, yaitu terkait berat badan sebelum puasa dan setelah puasa pada penduduk di Pantai Amal. Oke, ini adalah datanya. Ada 10 penduduk dan dilakukan 2 kali pengukuran, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, datanya ini berhubungan karena diambil dari sumber data yang sama. Jadi yang sebelum, yang 59 sama 55 ini sama karena diambil dari penduduk ke 1. Oke, kita coba hitung menggunakan UJT Pirate. Kita bikin baru aja dulu. Oke, kita sama ke variable view. Ini agak beda dengan yang tadi. Kita hanya membuat dua kolom. Itu kolom yang pertama adalah kolom sebelum dan yang kedua adalah kolom sesudah. Jadi kita isi aja di sini sebelum, yang kedua sesudah. Kita rubah jadi scale semua. Udah itu kita masuk ke data view. Udah kita tinggal isi aja. Kita isi. Oke, datanya udah saya masukkan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita sama kayak tadi. Kita masuk aja ke analyze, compare mean, terus parent sample t-test. Oke, kita tinggal masukin aja yang sebelum, kemudian itu yang sesudah. Setelah itu oke, nggak usah. Setelah itu kita klik OK aja. Kita akan fokus pada beberapa tabel yang ada di sini. Yang di atas ini sama kayak yang sebelumnya. Ini untuk melihat nilai n-nya, kemudian nilai min-nya. Kita bisa cek bahwa di min-nya nilai sebelum itu lebih tinggi dibandingkan nilai sesudah. Apakah ada perbedaan? Kita nggak tahu sebelum melihat tabel selanjutnya. Kalau dalam statistik walaupun ini berbeda, tapi setelah diuji belum tentu ini berbeda. Jadi kita next untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak. Kemudian kita lihat Pirate Sample Correlation. Di situ ada nilai korelasi, nilainya adalah 0,822. Ini tinggi ya, di atas setengah gitu. Artinya dia itu memiliki hubungan yang kuat antara kedua variabel. Jadi antara yang sebelum dan sudah ini memiliki hubungan yang kuat. Kemudian setelah kita lihat ini, kemudian kita akan cek lagi di yang terakhir, di tabel terakhir di Pirate Sample T-Test. Kita hanya perlu fokus di yang di sini, seek to toilet. Saya akan perbesar di seek to toilet. Jadi di situ nilainya adalah 0,036. Oke. Artinya nilainya itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Yang berarti H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Artinya ada perbedaan antara berat badan sebelum dan sesudah puasa pada masyarakat di Pantai Amal. Jadi patokannya adalah 0,05. Perhatikan di sini. Kalau lebih kecil maka dia ada perbedaan atau HI-nya diterima, HI atau H1-nya diterima. Oke,
Itu aja untuk uji T sampel berpasangan dan sampel bebas. Minggu depan kita akan belajar tentang analisis of varian.